Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau senangkan Dia dengan segala puji-pujian kita, segala rasa syukur kita pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu.
namamu, karena namamu Tuhan, Allah kami yang hidup, oh terima kasih. Ku bersyukur, ku naikkan syukur hanya kepadamu, Allah kami, oh Raja kami yang hidup selama-lamanya. Sungguh dikuduskan namamu Tuhan, sungguh dimuliakan namamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dengan segala nyanyian kami, segala pujian kami dan penghormatan kami kepadamu, Engkau yang layak kami puja, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala kasih-Mu, atas segala penyertaan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak dapat kami membalas cinta kasih-Mu selain hanya dengan penyembahan kami Tuhan. Kami saat ini juga ingin mendengar sabda firman-Mu Tuhan, sehingga kami lebih mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kau pakai yang menyampaikannya Tuhan, sehingga membawa benih-benih yang baik dalam hati kami, yang siap ditabur. Kau urapi setiap perkataannya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Di bulan November tetap di dalam tema darah Yesus yang tertumpah mendatangkan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa darah Yesus yang dicurahkan di atas bukit Kalvari itu menyembuhkan sakit penyakit kita. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 53 ayat ke-5 dan ayat yang ke-6 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakannya kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi jelas firman Tuhan katakan, di atas kayu salib bukan cuma dosa-dosa kita yang dihapuskan oleh darah Yesus, tapi di atas kayu salib segala sakit penyakit kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Apakah itu bilur-bilur? Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia terlebih dahulu dicambuki oleh para tentara Romawi. Dan kalau saudara perhatikan, ujung cambuknya itu ada 3, seperti ujungnya ada besi yang mencongkel. Setiap kali cambuk itu dihujamkan kepada tubuh Tuhan Yesus, maka akan ada sebagian dari daging tubuh Tuhan Yesus akan tercongkel keluar, dan itu pasti akan mencucurkan darah. Jadi bisa saudara bayangkan berapa ratus kali Tuhan Yesus dicambuknya, dan berapa banyak daging yang tercongkel, dan berapa banyak darah yang dikeluarkan. Sebelum Tuhan Yesus disalib, dia sudah mandi darah. Ya. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, oleh bilur-bilurnya, artinya oleh darah Yesus Kristus, sakit penyakit kita dijamin kesembuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan sakit penyakit. Lalu dari mana datangnya sakit penyakit? Sakit penyakit datang akibat manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit, Bapak Ibu. Sakit penyakit bisa muncul karena perbuatan kita, karena dosa yang kita lakukan. Saudara tahu penyakit AIDS, HIV, ya.
para peneliti pertama kali menemukan virus HIV ini pada binatang, kera, monyet. Bagaimana mungkin bisa virus HIV ini tertular kepada manusia? Ya. Kalau saudara tahu, virus HIV ini bisa menular kepada orang lain melalui hubungan seks. Jadi dengan kata lain kita bisa melihat menarik sebuah kesimpulan. Ya. Orang bisa terkena AIDS karena orang tersebut melakukan hubungan seks dengan monyet, dengan kera. Bukankah ini sebuah kejahatan yang begitu besar di hadapan Tuhan? Ya. Dari sini kita bisa melihat Tuhan tidak pernah menciptakan sakit penyakit. Ya. Tuhan menjanjikan berkat, Tuhan menjanjikan kesembuhan. Tetapi akibat karena dosa manusia, maka timbullah sakit penyakit. Tapi janji Tuhan, Tuhan sudah menanggung oleh karena darah Yesus yang tercurah di atas bukit Kalvari. Itu akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Nah, kita akan buka ayat selanjutnya di dalam Keluaran pasal ke-15 ayat yang ke-26. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Satu janji firman Tuhan yang sangat indah. Sakit penyakit memang tidak bisa kita pungkiri ada di antara kehidupan kita. Tetapi satu janji firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan kita. Kalau sampai kita sebagai orang-orang percaya kita mengalami sakit penyakit, kita punya pengharapan, yaitu janji Tuhan. Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu takut lagi. Apapun penyakit kita, Tuhan berjanji, Tuhan sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita pasti akan disembuhkan. Oleh sebab itu kita belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar taat mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan pada saat kita belajar melakukan perintah-perintah Tuhan, saya yakin dan percaya apa yang Tuhan janjikan bukan kutuk tetapi berkat. Apa yang Tuhan janjikan itu bukan penyakit tetapi kesembuhan. Oleh sebab itu kalau kita mengerti bahwa Dia adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita, maka kita percaya kapanpun kita mengalami sakit penyakit, kapanpun kita ada penyakit yang menimpa kehidupan kita, ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari akan memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Dan saya yakin dan percaya ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, maka sepanjang hari ini kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.